guys, kita sudah ada di merinjani.co. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng bersama ownernya dan menanyakan mengenai bisnis yang dijalankan dan kelayakan dari bisnis ini gitu. Let's go. Sebelumnya Mbak, perkenalkan Mbak, nama saya Dinda Rahma Aprilia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa Unihas nih Mbak. Nah, di sini mau minta waktu Mbak sebentar untuk diwawancarai mengenai bisnis yang Mbak jalankan. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu ya Mbak. Nama Mbak siapa ya Mbak? Nama saya Mimi. Oke Mbak Mimi, sebelumnya Mbak mendirikan usaha ini dari tahun berapa ya Mbak kalau boleh tahu? 2020 berarti udah masuk 2023 ya Mbak. Berarti kalau 2020 itu waktu masa-masanya COVID. Iya, betul sekali. Betul sekali ya Mbak. Nah, mungkin mau nanya nih Mbak, target Mbak untuk memasarkan jilbab ini kenapa gitu kan Mbak? Ke siapa juga gitu? Kenapa juga Mbak memilih bisnis jilbab? Awalnya sih saya berpikir jilbab itu kebutuhan seorang muslim. Dan juga otomatis setiap pergantian masa, pergantian model itu pasti membutuhkan hijab yang serba baru. Dan juga jilbab itu nggak kayak bertahan berapa lama, kadang kan dia juga lebih pudar, lebih gimana. Jadi saya memilih jilbab karena itu kebutuhan sehari-hari menurut saya. Oke, mungkin itu dilihat dari segi kebutuhan ya Mbak. Iya. Terus ada nggak sih kelebihan lain dari jilbab gitu kan Mbak yang Mbak tawarkan gitu? Kan karena kelebihan tuh kan mengarah ke kenapa sih orang-orang tuh harus memilih produk Mbak, sedangkan banyak kan Mbak jilbab-jilbab orang lain, toko-toko orang lain gitu. Nah, kenapa orang lebih tertarik ke Mbak gitu kan? Kebetulan saya lebih ke lebih ke pasaran yang murah. Jadi dari satu jilbab itu bisa saya jual 10.000 karena saya bisa masarkan lagi ke orang yang ngambil. Dan juga di sini juga saya mengasih harga di bawah rata-rata. Saya cuma mengambil untung sedikit. Saya cuma memilih untuk dia lancar aja, bukan karena ngambil untung gede atau apa. Yang penting kaliannya kecil tapi lancar. Oke, lebih banyak ke ini ya Mbak. Yang penting banyak yang beli gitu kan. Lebih ke reseller gitu ya Mbak tuh. Oke. Nah Mbak, itu kan kelebihan. Terus juga ada nggak sih kendala yang Mbak hadapi gitu selama kisaran 3 tahun, memasuki 3 tahun, iya apalagi COVID kemarin gitu kan Mbak? Iya betul sekali, karena waktu awal-awal pertama itu sangat kerasa waktu pertama COVID sih. Saya alhamdulillah senang pas hari lebaran karena kan orang banyak nggak mudik. Pas tahun ke 2000 berapa ya, 2021 2022 itu 2001 kemarin itu lumayan sepi pas lebaran. Malam lebaran itu saya bisa mendapatkan uang sekisaran 20 jutaan dari maghrib sampai malam. Tapi pas udah tahun 2022 saya mengalami omset turun karena banyak kan mungkin orang mudik karena udah bisa liburan ke kota-kota lain, pulang ke kota asalnya. Jadi omset saya nurun. Dan 2022 waktu itu udah mulai ada TikTok, udah ada mulai yang lain. Jadi kan lebih murah, banyak konveksi juga turun tangan. Jadi omsetnya agak turun sih pas saat itu. Nah, untuk sekarang gitu kan Mbak, dengan kendala-kendala yang Mbak hadapi, strategi apa Mbak selanjutnya yang akan Mbak lakukan gitu kan melalui promosi, apalagi sekarang ada TikTok, Instagram, Shopee bahkan ya Mbak. Nah, langkah apa tuh yang Mbak ambil untuk mempromosikan kembali usaha Mbak gitu? Awalnya saya jual hijab itu ambil untungnya gede. Tapi setelah itu, makanya saya bilang tadi saya ambil untung kecil aja. Karena emang susah sih sekarang semenjak ada online ini. Terus juga alhamdulillah sekarang kan ada yang udah ditutup juga. Terus strategi saya yang jualnya lebih murah dari harga pasar aja. Oke. Melalui online juga dan yang lain-lain, promosi sama teman-teman. Tapi Mbak memasuki juga dunia TikTok gitu untuk penjualannya Mbak? Belum coba sih. Belum coba. Dan sempat di Shopee. Tempat di Shopee. Di Shopee lancar Mbak? Alhamdulillah lancar sih.
cuman nggak terlalu banyak yang beli kalau di Shopee. Balik lagi karena Mbak lebih mikirnya ke pangsa Bengkulu gitu kan Mbak. Iya. Mengenai TikTok juga mungkin sekarang kan udah nggak bisa lagi ya Mbak jualan di TikTok tadi kan Mbak. Oke Mbak. Nah menurut Mbak sekarang tuh kan pesaing kan udah banyak tuh kan Mbak. Nah cara Mbak menghadapi pesaing pasar jilbab kan banyak orang jual gitu Mbak, itu bagaimana Mbak cara mengatasinya? Sampai saat sekarang juga saya udah bingung kenapa bisa kayak gini. Awalnya juga mikir kayak apakah cara saya masarin salah atau kayak gimana, tapi ternyata emang semua pas pemasaran sekarang ini lagi drastis turun. Saya juga punya mertua, orang tua yang pedagang, dan sekarang itu lagi drastis aja karena kan banyak yang dari market sana menjualnya lebih dari bawah dari kita gitu. Jadi kan orang lebih baik belanja online, dia duduk-duduk main handphone sampai langsung datang. Nah sekarang itu cara saya mengatasinya ya paling saya cuma nurunin harga, sampai kadang saya juga nurunin harga itu sampai harga modal biar ini habis aja gitu. Sampai sekarang sih kalau menjual di atas harga itu susah untuk pemasarannya. Jadi saya mengatasinya dengan promosi ke teman-teman saya, dan teman saya nolong, terus sama-sama orang juga ngambil dari tetangga ngambil terus dia jual. Terus juga saya sekarang udah jual harga di bawah dari rata-rata juga. Nah karena Mbak udah jual rata-rata, tapi itu tidak menurunkan pendapatan, bukan menurunkan sih Mbak kalau kata aja udah untuk mengenai penghasilan Mbak gitu kan, dengan harga yang di bawah rata-rata itu keuntungannya bagaimana itu ya Mbak? Iya paling saya cuma dapat untung itu satu jilbab itu kayak sekitar 2.000 gitu. Jadi sekarang saya cukup dia laku aja itu udah alhamdulillah, karena saya mau ngabisin barang terus nanti saya bakal beli lagi barang yang sekarang tren gitu. Oh lebih ke mengarah apa yang sekarang dibutuhkan orang, tren-tren jilbab gitu ya Mbak. Betul sekali. Siap-siap Mbak. Nah mungkin terakhir gitu kan Mbak, apa sih motivasi Mbak gitu kan sudah 2 tahun berkecimpung di dunia bisnis ini untuk para pemula gitu yang akan melakukan usahanya, karena kan orang kadang mikir pertama modal, padahal kan ada sisi lain. Nah kalau menurut Mbak bagaimana nih Mbak? Kalau menurut saya sendiri, saya juga awalnya tuh takut banget ke dunia bisnis karena keluarga saya tuh nggak ada yang di dunia ini. Kebetulan saya kenalan, saya nikah dan saya dikasih tahu sama mertua saya kayak gini. Alhamdulillah sekarang kan saya udah bertahan sampai saat sekarang ini. Itu juga sebenarnya awalnya modal. Sebenarnya jangan takut-takut masalah modal, sekarang kan udah bisa minjam kur di bank dan bisa minta tolong sama keluarga, alhamdulillah. Tapi saya sendiri nggak diperbolehkan sama suami untuk ngambil kur, jadi saya alhamdulillah dibantuin sama orang tua. Buat kalian yang butuh usaha, kalian harus berani aja dulu. Terus dan kalau misalnya kalian butuh biaya, sekarang kan masih udah banyak sekali cara untuk mendapatkan uang, dan juga kalian bisa ngobrol sama orang tua, keluarga. Terutama sih izin sama keluarga dulu, karena ridho orang tua itu sangat penting untuk kita. Jadi step selanjutnya bisa kita misalkan punya suami, ngomong sama suami, nanti semuanya bakal ada solusi kok. Dan yang selanjutnya sih kalian harus berani juga, dan jangan sampai main musim, cari yang kebutuhan sehari-hari sih. Ya lebih ke situ dulu mungkin untuk yang pemula ya Mbak ya. Oke baik, terima kasih ya Mbak atas waktunya nih, telah memberikan ilmu juga gitu kan Mbak, pandangan Mbak, terus apa yang sudah Mbak lakukan juga di dunia bisnis ini. Sekali lagi terima kasih semuanya, dadah.